Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya sebagai konten kreator ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Karena hari Rabu kemarin kita baru saja memasuki Tahun Baru Islam. Mungkin teman-teman semuanya sudah membuat resolusi terkait tentang apa saja yang akan dilakukan di tahun baru 1445 Hijriah ini. Saya pribadi pun sebagai konten kreator memiliki beberapa resolusi yang akan coba saya upgrade di tahun ini. Semoga apa yang menjadi resolusi saya di tahun 1445 Hijriah ini bisa terlaksana. Oleh karena itu, mohon doanya semuanya Bapak Ibu, agar apa yang ingin saya cita-citakan dan apa yang ingin saya kerjakan di tahun ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Baik Bapak Ibu, pada sesi kali ini, saya ingin membedah terkait tentang jam pelajaran di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ingat ya, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekarang sudah berganti nama menjadi pendidikan Pancasila. Untuk Bapak Ibu guru yang sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak, ini adalah tahun ketiga di kurikulum Merdeka. Sedangkan di beberapa sekolah, termasuk sekolah saya, ini memasuki tahun kedua dan ada juga yang baru memasuki tahun pertama. Intinya adalah bagaimana kita berusaha dan berkreativitas serta mau senantiasa untuk saling sharing terkait tentang pemahaman di kurikulum Merdeka. Pada malam ini, saya akan coba sharing terkait tentang jumlah jam pelajaran di pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa komunikasi dengan saya via email. Nanti ada emailnya yang akan saya tulis. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini adalah dasar atau landasan dari jumlah jam mengajar yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem. Nomornya adalah nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini adalah dasar ataupun pondasi dari penyusunan jumlah jam pelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya akan scroll ke bawah, Bapak Ibu. Di sini akan dijelaskan dari mulai sekolah dasar atau MI sampai ke tingkat SMA ataupun SMK ataupun madrasah aliyah. Saya akan scroll lagi ke bawah Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke ini. Untuk SMP ataupun madrasah sanawiyah kelas 9, kita akan lihat di sini bahwasanya pendidikan Pancasila itu jumlah jam per tahunnya adalah 64. Kalau dibagi per minggu, satu minggunya adalah 2 jam. Sedangkan untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya itu jumlahnya 32. Atau sepertiganya, atau satu minggu itu 1 jam pelajaran. Ya. Nah, kemudian kita akan coba melihat di tingkat SMA ataupun madrasah aliyah ataupun SMK kejuruan untuk kelas 10. Nah, di sini sudah dijelaskan asumsinya adalah 1 tahun 36 minggu dan 1 jam pelajaran adalah 45 menit.
Jadi di keputusan menteri ini sudah betul-betul detail terkait jam pelajaran. Yang pertama adalah untuk pendidikan Pancasila, jumlah jamnya adalah 54 per tahun atau 2 jam per minggu. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila jumlahnya adalah 18 jam atau 1 kali. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu ataupun kita semuanya pahami bahwasanya kita punya beban terkait tentang mengajar itu 2 jam. Seandainya nanti Bapak Ibu ada yang dikurangi ataupun ada hal-hal yang coba dikompromikan, saya sarankan jangan. Karena 2 jam ini adalah keputusan menteri yang sudah given dari tingkat nasional sampai seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dianggap 2 jam itu untuk intra dan untuk proyek penguatan profil Pancasila. Tidak. Jadi 2 jam untuk intrakurikuler, belajar di kelas, dan 1 jam per minggunya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat lagi untuk kelas 11 dan kelas 12 atau fase F. Nah, di sini untuk pendidikan Pancasila adalah jumlah jamnya sama 54 jam per tahun atau 2 jam per minggu. Dan untuk proyek penguatan profil Pancasilanya 18 atau 1 kali setiap minggunya Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat lagi, ternyata di fase F, kelas 11 dan kelas 12, yang mendapatkan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya pelajaran umum. Sedangkan pelajaran pilihan seperti biologi, kimia, fisika, geografi, sosiologi, ekonomi itu tidak ada. Nah, disinilah kelebihan dari kita, guru pendidikan Pancasila, terkait tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita mendapatkan jumlah jam tambahan 1 jam untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan di mata pelajaran pilihan itu tidak ada, ya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan jumlah jam pelajarannya, sehingga kalau saran saya kita harus betul-betul optimal di dalam mengajarkan pendidikan Pancasila. Apalagi kita ketemuannya hanya 2 jam per minggu. 1 jamnya 45 menit. Kalau di total hanya 90 menit saja. Ya, itu Bapak Ibu terkait tentang jam pelajaran atau durasi mengajar kita di kelas. Semoga kita semuanya bisa mengoptimalkan kembali apa yang akan menjadi basic kita sebagai guru, sehingga ketika pembelajaran di kelas betul-betul optimal. Baik Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan pada sesi kali ini. Saya mohon feedback ataupun apabila Bapak Ibu ingin sharing, bisa komunikasi via email ke isabrata@gmail.com. Kita akan berdiskusi ataupun sharing terkait tentang kurikulum Merdeka ini. Yang jelas adalah kita harus betul-betul bisa menggabungkan dan meng-create hal-hal yang sifatnya terkait tentang pelajaran pendidikan Pancasila, sehingga materi-materi kita itu betul-betul hasanahnya banyak. Ibarat kita makan di rumah makan sederhana ataupun rumah makan Padang, kita bisa memilih banyak menu. Silakan Bapak Ibu desain pembelajaran di kelas semenarik mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.